Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Anjani dengan NIM 0306232093 dari Prodi PGMI 4 semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Langsung ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian keterampilan berbahasa dan manfaatnya. Keterampilan berbahasa adalah suatu kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik secara efektif. Keterampilan berbahasa mencakup 4 aspek utama. Yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Manfaat dari keterampilan berbahasa, yang pertama meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kedua membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kognisi atau kognitif baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Yang keempat, meningkatkan peluang karir. Dan yang kelima, meningkatkan perspektif budaya. Lanjut ke soal yang kedua, bagaimana pentingnya keterampilan menyimak di kelas awal dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan akademis siswa. Keterampilan menyimak di kelas awal menjadi penting karena menjadi dasar bagi peserta didik dalam perkembangan akademis siswa. Keterampilan menyimak ini memungkinkan siswa memahami informasi yang diberikan oleh guru yang merupakan proses pembelajaran. Keterampilan menyimak ini mendukung kemampuan siswa untuk berbicara, membaca, dan menulis, dan memahami konsep-konsep dalam pembelajaran yang telah diajarkan. Keterampilan menyimak yang baik banyak mendapatkan pengaruh yang positif. Contohnya yaitu siswa dapat menangkap ide-ide dalam informasi yang disampaikan oleh gurunya, dan keterampilan menyimak yang baik ini juga cenderung membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Contohnya saat berdiskusi maupun pada proses belajar mengajar. Lanjut soal yang ketiga, yaitu bagaimana jelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara di kelas awal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara di kelas awal. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang mana guru dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengalaman nyata dari siswa agar mereka lebih memahami dan tertarik untuk berbicara. Yang kedua, role playing, yaitu menggunakan permainan peran di mana siswa memerankan karakter dalam cerita, yang mana dapat membantu mereka berlatih berbicara dengan percaya diri. Yang ketiga, metode storytelling, yang mana mengajak siswa untuk mendengarkan cerita dan menceritakan kembali menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, diskusi kelompok, yang dapat mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok sehingga mereka dapat saling berbagi ide dan berlatih berbicara dalam suasana yang lebih santai. Yang kelima, penggunaan media menarik, yaitu memanfaatkan media visual untuk merangsang minat dalam pembelajaran siswa. Baik, lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa di kelas awal dan apa keuntungan dan kerugiannya.
Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterampilan membaca di kelas awal dengan cara yang pertama, akses mudah ke berbagai bacaan. Dengan teknologi ini memungkinkan siswa dapat mengakses e-book, artikel, ataupun bahan-bahan bacaan yang lain yang didapatkan di teknologi itu secara cepat dan mudah. Yang kedua yaitu interaktivitas dan multimedia. Sumber bacaan digital seringkali dilengkapi dengan elemen multimedia seperti video dan suara yang membuat siswa mendapatkan pengalaman membaca yang lebih menarik dan membantu untuk pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga yaitu pembelajaran personalisasi, yaitu aplikasi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa yang memungkinkan mereka belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya. Keuntungan dari penggunaan teknologi yaitu meningkatkan minat baca siswa, yang kedua memfasilitasi akses informasi tanpa batasan waktu dan lokasi, yang ketiga mendukung berbagai gaya belajar siswa. Kerugian dari penggunaan teknologi ini yang pertama, potensi gangguan dari konten non-pendidikan. Nah, jadi dengan penggunaan teknologi ini tidak bisa terkontrol apakah hal-hal yang ditampilkan dari teknologi ini dapat pendidikan atau non-pendidikannya. Yang kedua, kualitas informasi yang didapatkan dari penggunaan teknologi ini tidak selalu terjamin. Yang ketiga, penurunan minat terhadap buku cetak tradisional. Lanjut ke soal yang nomor 5 yaitu analisis tantangan yang dihadapi oleh siswa di kelas awal dalam meningkatkan keterampilan menulisnya dan bagaimana guru dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Siswa di kelas awal sering menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterampilan menulisnya. Seperti contohnya kurangnya kosakata, yang mana siswa seringkali tidak memiliki cukup kosakata untuk mengekspresikan ide mereka dengan jelas. Yang kedua, rasa percaya diri yang rendah, yaitu banyak siswa merasa kurang percaya diri dengan menulis, yang membuat mereka dapat mengalami hambatan kemampuan mereka untuk mengeluarkan gagasan. Yang ketiga, kesulitan dalam struktur teks. Siswa mungkin kesulitan memahami teks untuk menyusun kalimat dan paragraf secara koheren. Untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan untuk mengembangkan keterampilan menulis di kelas awal, yang pertama memberikan bimbingan dan dukungan, yang kedua menggunakan metode pembelajaran interaktif, yang ketiga menyediakan sumber belajar yang beragam. Nah, dengan guru memberikan strategi ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan menulisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.